Bandung tidak hanya dikenal karena keanekaragaman destinasi wisata dan kulinernya, tetapi juga terkenal karena memiliki banyak museum. Salah satunya adalah Museum Sri Baduga. Museum ini didirikan pada tahun 1974. Awal mulanya, museum ini bernama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat ketika resmi dibuka pada tahun 1980. Namun pada tahun 1990, museum ini mengubah namanya menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Nama Sri Baduga diambil dari seorang raja Sunda bernama Sri Baduga Maharaja yang pernah berkuasa dari tahun 1482 hingga 1521. Nama Sri Baduga kemudian diabadikan sebagai nama museum ini sebagai bentuk penghormatan kepada sejarah dan budaya Jawa Barat. Museum Sri Baduga memiliki koleksi yang beragam, termasuk arca-arca dari zaman megalitik, pakaian adat, replika rumah tradisional, perkakas, permainan tradisional, dan alat musik tradisional. Museum Sri Baduga ini berada di Jalan BKR nomor 185, Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, yang lokasinya tepat berseberangan dengan Taman Tegalega. Untuk memasuki Museum Sri Baduga ini, pengunjung anak-anak akan dikenakan tiket seharga Rp2.000, sedangkan orang dewasa sebesar Rp3.000. Batik adalah kain tradisional Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa pada akhir tahun 1800-an dan masih digunakan hingga saat ini di seluruh Indonesia. Kata batik konon berasal dari kata banyak titik. Pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan kemanusiaan lisan dan non-bendawi, sehingga Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober untuk memperingati hari jadi tersebut. Batik Tasikmalaya memiliki 3 jenis motif batik yang populer, yaitu batik Sukapura, batik Sawan, dan batik Tasik. Salah satu contohnya yaitu batik Sukapura yang dimana memiliki motif yang disebut dengan rereng manis. Makna dari motif rereng manis menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus, baik dalam arti upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan, maupun bentuk pertalian keluarga. Tasikmalaya itu kan masuknya wilayah Priangan ya. Nah, untuk yang batik ini ya. Untuk yang batik itu tuh tadi batiknya motif rereng. Motif rereng. Pasti sering lihat lah ya. Mungkin nenek teman-teman juga punya atau ibu juga punya atau mungkin bisa jadi punya baju yang motifnya itu gitu kan. Rereng, masih ingat ya tadi motifnya. Nah, motif rereng itu sebetulnya motif khas wilayah Priangan Jawa Barat. Priangan itu kayak dari mulai Bandung juga masuk Priangan, Garut, Ciamis, Tasik, Sumedang. Nah, itu kategori Priangan gitu ya, yang ke arah selatan timur lah itu masuk. Jadi sebetulnya kalau kalian ke Garut, ke Ciamis, ke Bandung pasti akan menemukan motif rereng itu gitu. Cuman jadi kalau kita mau nyari untuk batik-batik masa lalu ya, sebelum ada penetapan UNESCO itu tahun berapa ya? Baru sekitar berapa tahun yang lalu gitu. Belum ada ciri khas motif per daerah atau per kabupaten kota tuh belum ada. Jadi ciri khasnya itu ya gitu, ciri khas Priangan gitu, rereng. Sebetulnya di Jawa juga ada, di Jawa Tengah motif rereng ini biasanya disebut motif parang. Cuman agak berbeda sedikit dari pas ujung-ujungnya gitulah ya, nanti bisa googling lah teman-teman gitu. Nah, kenapa yang tadi masuk ke batik Tasikmalaya? Sebetulnya nanti nggak usah disebutkan khas Tasikmalaya gitu ya, tapi asalnya dari Tasikmalaya, karena si kain batik rereng yang tadi itu namanya rereng manis ya, kain panjang motif rereng manis itu tuh dari Tasikmalaya gitu. Kalau mau mencari ciri khas Tasikmalaya, mungkin batik-batik yang kekinian tuh dalam arti
ketika batik sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda gitu ya, sekarang kan banyak masing-masing daerah kabupaten kota ya punya batik masing-masing. Kayak Cimahi punya tuh batik motifnya yang kayak Cimahi kan daerah militer ya, jadi dia kayak motif-motif militer gitu. Terus Bandung Barat kayak Lembang dia punya motifnya kayak motif apa ya, ciri khas Bandung Barat ya, tanaman pakis atau apa gitulah ya. Terus kayak apa lagi ya, masing-masing kota punyalah setelah penetapan UNESCO itu gitu. Nah, si batik rereng ini yang tadi dari Tasikmalaya itu masuk ke museumnya tahun 96 dengan cara ganti rugi. Tapi saya nggak nyebutin harganya ya, karena itu rahasia dapur. 96 lah, soalnya kalian juga pasti wah gitu, kaget 96 ganti ruginya berapa gitu. Didapat mah sama ini kain batik bordir sama tenun di Museum Sri Baduga ini masuk ke dalam klasifikasi etnografika. Jadi bukan klasifikasi historika ya. Kalau historika kan pasti ada sejarahnya nih, sejarah kayak waktu hari etnografika itu apa sih? Etnografika itu dia sebagai ciri khas daerah gitu, etnografis gitu ya, ciri khas daerah. Jadi ya kayak tadi tuh ini batik motif khas Priangan yang wajib museum simpan sebagai koleksi, dilestarikan, karena kita nggak tahu kan berapa puluh tahun ke depan apakah bakal ada nggak motif ini masih terus berkembang di masyarakat gitu. Nah makanya kita simpan supaya generasi yang akan datang tuh tahu, oh dulu tuh sempet ada motif yang seperti ini yang hidup dan berkembang, motif batik gitu. Pengadaannya berarti ya, pengadaan koleksinya ada SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya. Jadi pertama kita buat tim dulu, tim pengadaan. Tim pengadaannya itu dari pihak internal dan eksternal museum. Terus nanti si tim pengadaan ini melakukan surveinya juga bertahap, survei lapangan gitu ya. Misalkan mau kain batik sama bordir. Nah, survei pertama itu untuk penelitian dulu, terus pengenalan lapangan gitu. Misalkan di daerah itu sebetulnya yang khasnya tuh, yang benar-benar khasnya apa sih? Kemudian apakah ada pionirnya atau seseorang yang dia sebagai pencetus, pembuat bordir atau pembatik, pengrajin batik gitu. Nah itu pokoknya survei awal tuh pengenalan lapangan aja. Terus nanti udah dapat kesimpulan dari sini baru penjajakan. Misalkan dari survei pertama nih udah ada didapat, udah nemu misalkan pembordir khas Tasik gitu ya, atau sentra bordirnya. Kemudian penjajakan dalam arti benda yang dia atau bordir yang dia miliki itu apa aja sih gitu, dari misalkan yang benar-benar yang dibuat secara tradisional atau hanya udah secara mesin fabrikasi sekarang gitu. Nah itu penjajakan. Terus kemudian apakah nantinya mau dia dengan rela mau memberikan itu untuk koleksi museum gitu, atau misalkan harus tetap ganti rugi itu dalam arti kita ada sedikit penggantian berupa nominal lah ya ke pemilik koleksinya itu gitu. Kalau misalkan yang kita yang batik itu juga tangan atau misalkan bisa dari pabrik?
Oh iya, nah yang batik juga ada 3 proses. Ada yang batik tulis, itu yang tradisional dibuat oleh tangan menggunakan canting ya. Kemudian ada yang cap. Yang cap itu menggunakan apa? Yang kayak cap gitulah. Namanya apa ya? Itu cap, batik cap. Jadi udah itu mah tinggal misalkan ini kain putih panjang gitu ya. Ini capnya misalkan, udah si pengrajin cuma tinggal gini gitu. Jadi nanti tersusunlah motif itu. Ada yang printing, kalau printing mesin kayak kain printing zaman sekarang sih, dia masuk mesin udah otomatis jadi keluar motif itu gitu. Nah yang tadi itu tulis, batik tulis, itu bisa dibedakan dari kerapihannya. Kalau yang tulis pasti. Terus ketika bolak-balik warnanya beda. Maksudnya beda itu dalam arti nanti tuh dia ada yang tulis cuman 1 muka gitu ya, ada yang 2 muka gitu. Biasanya itu tekniknya kayak berapa lama sih kalau teknik tulis itu? Oh itu bisa lama tergantung motif itunya ya. Tapi itu harus nanya ke pengrajin sih saya juga. Tapi kalau misalkan motif itu selain karena pembeda dengan setiap daerah atau misalkan kayak itu ada makna tertentu lagi nggak? Kayak kenapa motifnya kayak gini? Nah itu yang tadi saya jelaskan. Kalau misal ini kan motif rereng ya. Kalau di Jawa tuh parang. Sebetulnya sih motif rereng ini ada hasil akulturasi budaya dari Mataram juga, dari Majapahit Mataram, karena kan dulu kita kena ekspansi tuh oleh kerajaan Mataram Majapahit ya. Nah jadi untuk corak-corak batik pasti ada pengaruhnya dari mereka gitu. Pernah denger gitu ya, kayak misalkan ada batik di kita itu namanya batik siang malam. Batik siang malam itu jadi misalkan ini kain batik panjang kayak tadi ya. Nah setengahnya motifnya berbeda, setengahnya lagi motifnya berbeda, jadi 2 kain tapi motif berbeda. Itu tuh untuk dipakai, yang satu untuk dipakai di siang hari, yang satu untuk dipakai di malam hari gitu. Lebih ke itu sih paling kalau di sini, tapi kalau untuk yang lain-lainnya saya kurang paham kayak. Ini tuh kayak kan kebetulan aku dari luar Bandung, dari luar Jawa Barat. Nah itu aku kebetulan Dari mana? Aku dari Sulawesi. Oh, Aku Sulawesi. ngeliat kain yang tadi tuh kayak ngeliat ada di mbah aku juga kebetulan. Tapi dia tuh katanya belinya dari Makassar. Nah itu ada nggak sih kayak misalkan penyebarannya itu? Nah itu tadi Kita nggak sejarah. Lihat sejarah tadi pasti universal sih ya kalau yang kayak gini itu, karena kan semakin kesini juga larinya atau fungsinya jadi lebih ke industri kan, maksudnya kebutuhan industri. Pasti kalau industri tuh nanti kebutuhan mencari ekonomi, cari untung rugi, pasti dia akan menyebarkan seluas-luasnya gitu. Jadi ya udah, mungkin tinggal PR peneliti aja yang sebenarnya ini tuh sumber asalnya, dasarnya dari mana gitu.